warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Rina Safitri dari kelas 11 AKL 3 absen 5 akan membahas sistem hukum dan peradilan internasional. Terlebih dahulu kita akan membahas sistem hukum internasional. Hukum internasional sendiri adalah sekumpulan hukum yang terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara. Oleh karena itu, biasanya ditaati dalam hubungan antar negara yang satu dengan negara lainnya. Di dalam sistem hukum internasional, terdapat macam-macam hukum internasional, asas hukum internasional, dan subjek hukum internasional. Kita akan membahas macam-macam hukum internasional, yaitu terdapat hukum internasional umum, hukum internasional regional, dan hukum internasional khusus. Yang pertama nih, ada hukum internasional umum, adalah peraturan-peraturan yang dilaksanakan secara universal dan berlaku umum pada negara-negara yang mengikat diri pada hukum tersebut. Yang kedua, ada hukum internasional regional, yaitu peraturan-peraturan yang tumbuh dengan adanya hubungan antar negara dan terbatas pada lingkungan berlakunya. Yang ketiga, ada hukum internasional khusus, yaitu hukum yang hanya berlaku pada negara-negara tertentu yang tidak terbatas pada wilayah tertentu. Yang kedua nih, ada negara sebagai subjek hukum internasional. Yang dimaksud subjek hukum internasional adalah pribadi yang ikut serta dalam pergaulan internasional yang tunduk pada hukum internasional dan yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi kualifikasi, yaitu 1. Penduduk tetap, 2. Wilayah tertentu, 3. Pemerintah, dan yang keempat, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang kedua nih, ada asas hukum internasional. Asas hukum yang menjadi norma dasar serta menjadi penunjuk arah pembentukan hukum. Asas hukum internasional berkaitan dengan istilah prinsip hukum umum. Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara harus memperhatikan asas-asas hukum internasional, yaitu ada asas teritorial, asas kebangsaan, dan asas kepentingan umum, serta asas-asas lainnya. Bisa dilihat pada PPT di atas. Lalu yang keempat, ada sumber hukum internasional. Yang termasuk sumber hukum internasional adalah keputusan pengadilan dan pendapat sarjana. Keputusan pengadilan yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu 1. Mahkamah Internasional, 2. Mahkamah Nasional, dan yang ketiga Mahkamah Arbitrase Internasional. Yang ketiga nih, ada subjek hukum internasional yang meliputi negara, Tahta Suci, Palang Merah Indonesia, organisasi internasional, orang perseorangan, pemberontak, dan pihak dalam sengketa, serta perusahaan internasional. Lalu, dalam sistem hukum dan peradilan internasional juga kita akan membahas ratifikasi hukum. Pembuatan perjanjian internasional dimulai dengan penunjukan wakil-wakil yang akan berunding atas nama negara yang mewakilkan. Selanjutnya, perundingan akan dibedakan antara perjanjian bilateral dan multilateral. Setelah konsep atau rencana telah disetujui, dokumen tersebut siap untuk ditandatangani. Ada juga pelaksanaan hukum internasional yang telah diratifikasi. Proses pembentukan undang-undang pada umumnya berlaku juga bagi rancangan undang-undang untuk meratifikasi perjanjian internasional. Lalu ada sebab-sebab sengketa internasional. Sengketa antar bangsa dapat terjadi pada negara manapun. Beberapa penyebabnya antara lain 1. Perebutan sumber-sumber untuk kehidupan, 2. Perluasan pengaruh politik dan ideologi negara terhadap negara lain. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan atau ketidaksamaan pendapat antar bangsa. Sebab-sebab sengketa internasional
itu meliputi konflik atau sengketa, kedua, peraturan hukum yang mengatur sengketa atau traktat dan sengketa. Yang pertama, konflik atau sengketa. Konflik atau sengketa dibedakan antara lain sebagai berikut. 1. Perang antar negara-negara. 2. Sengketa bersenjata atas pelanggaran perdamaian yang bersifat perang. Yang kedua, ada peraturan hukum yang mengatur sengketa. Piagam PBB mengatur bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan cara damai, sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan. Yang ketiga, ada traktat dan sengketa. Penentuan asas yang dapat diberlakukan secara umum tentang pengaruh sengketa terhadap traktat yang dibuat oleh negara-negara yang bersengketa sangatlah sulit. Oleh karena itu, dilakukan dengan 2 tes, yaitu tes yang bersifat subjektif dan bersifat objektif. Tes subjektif dilakukan terhadap negara-negara yang bersengketa, sedangkan tes objektif dilakukan untuk melihat atau mengkaji pelaksanaan traktat. Lalu ada penyelesaian sengketa internasional. Cara untuk menyelesaikan pertikaian internasional dapat digolongkan dalam 2 kategori, yaitu penyelesaian pertikaian secara damai. Secara damai juga dibedakan menjadi 2, yaitu damai melalui pengadilan dan damai melalui jalur di luar pengadilan. Terus yang kedua ada penyelesaian pertikaian secara kekerasan. Kita akan membahas penyelesaian secara damai melalui pengadilan. Penyelesaian pertikaian secara damai yang melalui pengadilan dapat ditempuh melalui arbitrase internasional dan pengadilan internasional. Lalu yang kedua, penyelesaian secara damai melalui jalur di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan adalah sebagai berikut, yaitu negosiasi, lalu perantara mediasi atau jasa yang diberikan oleh pihak ketiga untuk mengadakan penyelesaian. Lalu yang ketiga ada konsiliasi. Yang keempat ada penyelesaian yang diadakan di bawah pimpinan PBB. Lalu ada penyelesaian perdamaian melalui cara kekerasan. Cara penyelesaian melalui kekerasan atau paksaan adalah sebagai berikut, yaitu perang, retorsi, tindakan balas dendam atau reprisals, blokade, intervensi, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada prinsip persamaan derajat dan hidup berdampingan secara damai. Prinsip persamaan derajat memuat beberapa hal, yaitu sebagai berikut: hak menentukan nasib sendiri, Piagam PBB, Konferensi Asia Afrika atau KAA, pembukaan Undang-Undang 1945, Penerapan prinsip menentukan nasib sendiri ini dapat dilihat dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, ada menerapkan prinsip hidup berdampingan secara damai. Dalam Piagam PBB, Bab 4 menentukan bahwa pertikaian antar negara yang dapat membahayakan keamanan dan perdamaian internasional harus lebih dahulu diselesaikan dengan jalan damai, sesuai dengan artikel 33 dengan cara negosiasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Lalu ada putusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa internasional. Mahkamah Internasional dapat dikatakan sebagai organ hukum dari PBB. Hal ini karena tugas Mahkamah Internasional berkaitan dengan penyelesaian secara hukum suatu perkara. Dengan demikian, negara yang terlibat sengketa dengan negara lain dapat mengajukan penyelesaiannya melalui Mahkamah Internasional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.